mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi untuk memberkahi proses belajar kita pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang tidak hadir, ada Bu. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang yang sakit, Bu. 3 orang yang sakit. Jadi sebelum kita mulai pelajarannya pada hari ini, coba dilihat dulu di bawah mejanya masing-masing. Itu ada sampah. Coba lihat ada sampah. Silakan diambil sampahnya. Coba ya, ambil sampah ya. Bukankah rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air? Maka marilah kita nyanyikan lagu nasional. Pancasila. Ada nggak yang ingat, yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Bu, Ya, silakan. Sudah Pak? substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila adalah nilai universal. Karena berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Iya, terima kasih Dapat berarti masih ingat ya materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu adalah tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Masih ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi sebelum Ibu mulai materi kita pada hari ini, boleh dilihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4, boleh dibaca ya? Boleh dibaca, ada 4, 1, 2, dan keempat. Yang nanti yang keempat ini adalah menyajikan hasil karya. Kenapa? Hari ini kita, model pembelajaran kita adalah tentang PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Jadi menghasilkan produk, ya. Produknya itu nanti boleh dilihat ada pohon ilmu yang ada di depan anak ibu sekalian. Jadi sudah dibaca ya tujuan pembelajarannya. Jadi materi kita pada hari ini sudah ibu tuliskan di papan tulis tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Ya, dibaca ya, kompetensi intinya, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajarannya. Kemudian sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengadakan pretest. Apa itu pretest? Bagaimana pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini? Ibu mau tanya, siapa yang bisa sebutkan contoh dari pelanggaran hak? Contoh dari kasus pelanggaran hak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Satu contoh atau kasus pelanggaran hak adalah seseorang anak yang tidak memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Iya, terima kasih Rika. Jawabannya ya. Yang sudah diamati, siapa yang bisa memberikan tanggapan untuk videonya? Ya, silakan. Dari video tersebut adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai pelajar, di mana di video tersebut seorang pelajar melanggar kewajibannya dan melanggar aturan sekolah. Iya, terima kasih Iqmal. Terima kasih untuk Iqmal. Beri aplaus ya untuk Iqmal. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ya. Jadi dibentuk 4 kelompok. Yang sudah selesai dibagi kelompoknya kan? Sekarang Ibu bagi LKPD-nya yang untuk dibahas ya. Ibu jelaskan dulu. Boleh dilihat di LKPD-nya, di situ ada petunjuknya. Jadi dari soal yang ada di LKPD itu nanti yang dibahas bersama kelompoknya. Kemudian hasil diskusinya ditulis di kertas origami yang sudah Ibu bagikan. Kemudian nanti dipresentasikan. Setelah dipresentasikan nanti
Kalian gantungkan hasil presentasinya di pohon ilmu yang udah ada di depan, ya. Udah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Udah ada? Berarti udah mengerti ya? Udah mengerti? Silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit untuk mengerjakan di LKPD itu. Didiskusikan waktunya 20 menit. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Sudah selesai diskusinya? Kelompok Bhinneka Tunggal Ika mana? Ya, silakan kelompok Bhinneka Tunggal Ika untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok Bhinneka Tunggal Ika ingin mempresentasikan hasil kerjasama. Nomor 1, muara dalam kertas origami mengenai eksploitasi anak terhadap pelanggaran hak warga negara. Eksploitasi anak terhadap pelanggaran hak warga negara dalam pasal 32 dikatakan eksploitasi ekonomi anak adalah ketika suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kaitan dengan ekonomi mengganggu hak atas pendidikannya, kesehatannya, kemudian mengganggu tumbuh kembang dalam dimensi moral, spiritual, intelektual, dan lain-lain. Berdasarkan perspektif HAM dilihat dari pasal 32 Konvensi Hak Anak mengenai korban eksploitasi ekonomi. Jika dilihat dari pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keamanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan. Nomor 2, dari hasil diskusi tersebut kaitkan dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Eksploitasi anak berkaitan dengan pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Ini adalah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, dari hasil diskusi kelompok Bhinneka Tunggal Ika, apakah ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Pasal berapa yang terkait dalam kasus tersebut? Eksploitasi anak menanggapi dari pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Bagaimana dari kelompok? Terima kasih. Pertanyaannya boleh disimpulkan dari hasil diskusinya. Silakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah pelanggaran eksploitasi anak adalah salah satu pelanggaran yang berat dan dapat dibawa ke ranah hukum. Terima kasih untuk kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Berikan aplaus untuk kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir ya, kelompok apa tadi? Undang-Undang Dasar 1945. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai hasil diskusi kami yang berkaitan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai keterkaitan antara korupsi dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk undang-undang yang baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Contoh, terlibat terorisme yang merugikan banyak pihak. Misalnya, pegawai negeri menerima hadiah dan
Untuk materi kita pada hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa kasih kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah contoh pengingkaran kewajiban warga negara, membuang sampah sembarangan, tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terakhir, tidak menaati Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku. Iya. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Beberapa contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak 1. Memperoleh pendidikan. 2. Memperoleh pekerjaan. 3. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Kewajiban. 1. Membayar pajak. 2. Menjadi saksi apabila diminta dalam proses hukum. Kita pada hari ini mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban kita, laksanakan apa yang menjadi kewajiban, serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pengingkaran terhadap kewajiban. Kemudian penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Materi yang kita sampaikan pada hari ini berdasarkan hasil diskusi dan proses belajar mengajar kita. Di dalam tujuan pembelajaran dari nomor 1 sampai nomor 4, apakah sudah tercapai? Sudah. Alhamdulillah. Jadi yang nomor 4, menyajikan dan mengevaluasi hasil proyek berupa tulisan di sebuah kertas origami. Itu udah ada ya di depan ya, yang sudah anak-anak ibu gantungkan di pohon ilmu. Jadi bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Ibu. Terima kasih anak-anak ibu. Sebelumnya, apakah ada materi yang belum dimengerti atau sudah dipahami yang mau ditanyakan? Silakan, ya. Silakan, Ibu. Tanya Bu, Iya. apakah golput termasuk pelanggaran hak sebagai warga negara? Iya. Apakah golput termasuk pelanggaran hak terhadap warga negara? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Golput tidak termasuk pelanggaran hak karena memilih adalah hak setiap warga negara. Namun sebagai warga negara yang baik kita wajib menggunakan hak pilih kita. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban. Itu termasuk pelanggaran hak sebagai warga negara. Golput itu tidak termasuk pelanggaran hak. Kenapa? Karena setiap warga negara berhak untuk memilih. Tapi sebagai warga negara yang baik atau good government, kita harus memenuhi kewajiban kita untuk memilih. Kenapa kita memperoleh hak pilih? Jadi suara kita itu menentukan 5 tahun ke depan nasib bangsa Indonesia. Ya, Ibu mau memberikan post test. Jadi sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau memberitahukan materi kita minggu depan, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum